Sahabat Kompas.com, selamat datang di part 2 Generasi Cuan. Kita masih sama Mas Yuda Keling nih, komika selaku pelaku pasar modal. Keren banget, pelaku pasar modal. Gue tuh nyari-nyari kan apa ya jabatannya enak ya. Pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal. Aduh, ini cuma semua pengetahuan gue udah habis di part 1 sih, jadi langsung closing aja lah ya. Ya boleh. Kebetulan juga kita udah capek ya. Iya. Nggak dong, masih ada cerita netizen lagi Oke, nih. boleh. Seru Apa nih, part nih? 2. Jia, yuk. Curhatan gue soal masalah keuangan yang paling gue inget sampai sekarang karena rumah gue masih ngontrak, bukan rumah sendiri. Jadinya pas SMA diremehin sama temen-temen sekolah. Yang rata-rata pada tajir daripada keluarga gue. Gue nggak mau nyebutnya dibully, ntar disangka berlebihan. Tapi teman-teman gue, gimana sih sebentar? Ntar disangka berlebihan, tapi temen gue nggak banyak pas SMA karena gue nggak tajir-tajir amat kayak mereka. Gue juga ngalamin itu, maksudnya gue waktu di sekolah juga di stand up kan gue juga jadi orang yang dibully kan. Gue bahkan di sekolah pernah nangis kelas 1 SMP. Oh ya ampun, gara-gara di satu kelas semua orang bilang gini, Yuda belum sunat. Oh, tapi sekarang udah. Udah. Jadi gue satu kelas diledekin belum sunat sampai gue nangis. Nah, saat itu waktu gue ngalaminnya tuh gue sedih banget. Maksudnya anak SMP dikatain sama satu kelas ya pasti sedih kan. Cuma ternyata itu sekarang jadi komedi, cerita yang bisa gue bawain dan ceritain ke semua orang dan orang ketawa gitu. Iya, Jadi mungkin buat si yang orang cerita itu, lu belajar untuk memposisikan diri lu bukan lagi jadi korban dari situasi itu, tapi sebagai orang yang memperhatikan situasi tersebut. Itu kan yang gue pelajari dalam stand up comedy. Cerita kesulitan kita di masa lalu bisa kita jadikan materi stand up. Caranya gimana ya Yuda? Kalau ini dulu Yuda yang dibully gara-gara belum sunat, ya gue nggak lagi di posisi sekarang, di posisi ini. Gue memposisikan diri gue sebagai observer. Jadi gue melihatnya dari sisi orang luar, emang lucu sih kalau satu kelas semuanya udah sunat, lu belum sunat sendiri sih lucu sih gitu. Mungkin si yang pencerita juga bisa mengambil cara yang sama. Ya kalau semua orang tajir, gue nggak tajir sendiri, emang lucu sih kenapa keluarga gue nyokoin gue di tempat ini gitu. Iya juga ya. Bener. Harusnya kan di tempat yang semuanya orangnya ngontrak gitu kayak. Kalau Lu ngontrak, gue juga. Gak usah diambil beasiswanya ya. Kayak, lu ngontrak, gue juga ngontrak tos gitu. Malah kalau ternyata beasiswa, lu bisa membanggakan diri gitu ya. Gue kesini nggak pakai uang ya kayak lu gitu. Belajar untuk tidak lagi ada di posisi yang sama saat kejadian itu terjadi, tapi sebagai pemerhati dari kejadian tersebut. Oke, nah sekarang gue mau bahas ini nih. Kan sekarang tuh banyak anak muda yang mulai berbisnis kan. Nah tapi sekarang identik nih kalau bisnis kan perlu modal yang besar. Jadi rata-rata adalah dari mereka yang udah kaya. Nah, menurut gue juga sih pebisnis muda itu biasanya punya privilege kaya. Menurut lo iya apa enggak? Yang kayak gitu, fenomena kayak gitu banyak gitu. Cuma jangan sampai kita berhenti dan nggak ngelakuin apa-apa. Kayak misal, gue pengen mulai bisnis tapi keluarga gue nggak sekaya keluarga dia. Ya udahlah, gue nggak jadi bisnis, orang gue nggak punya modal. Ya kalau lu berhenti di situ, ya kan nggak ada yang berubah gitu. Dia tetap kaya, lu tetap gini-gini aja. Jangan sampai perasaan kayak gitu bikin lu nggak jadi ngapa-ngapain. Maksudnya ya situasi ada orang yang situasinya lebih baik dibanding lu. Ya udah ikut seneng aja sama dia ya. Tapi kita jangan malah ngerasa kecil gara-gara itu. Padahal kalau lu yang misalkan ternyata nggak punya apa-apa, mulai sesuatu dan nantinya jadi besar kan, itu kalau dijadiin sebuah perjalanan malah jadi perjalanan yang jauh lebih baik dibanding orang yang udah berprivilege kan gitu. Jadi jangan malah berhenti karena kondisi yang kita alamin sekarang gitu. Itu kan sesuatu yang nggak bisa diubah gitu. Dia juga mungkin nggak pengen terlahir dari keluarga yang kaya, pengen sih pasti pengen sih ya. Maksudnya nggak gitu ya. Nah, maksudnya dia kan lahir di keluarga kaya bukan direncanakan kan. Maksudnya emang beruntung aja dia lahir di keluarga yang kaya gitu. Ya jangan malah jadi terlalu negatif ke dia juga. Itu kan situasi yang dia nggak bisa ubah. Iya benar. Dia juga harus mempertahankan kekayaan yang dia punya gitu, nggak ujuk-ujuk males jadi miskin ya udah gitu loh. Iya benar-benar. Kita juga, iya sih, gue juga pas baca-baca, misalnya kalau ngeliat orang bikin seminar yang masih pada muda kayak terus pas dilihat latar belakangnya, terus komenan netizen tuh bilang, ya dia mah kaya dari lahir gini. Itu gue tuh yang komen. Kayak seneng lagi ya. Iya maksudnya
kalau energi kita dihabisin buat komentar negatif kayak gitu tuh nggak ngubah apa-apa gitu. Benar. Jadi mendingan komentarnya bacot gitu. Sama aja ya. Jangan sampai kita cuma berhenti di komentar negatif dan nggak ngakuin apa-apa gitu. Kalau bisa mah komentar negatifnya kagak usah diketik lah ya, dalam pikiran aja gitu ya. Ya Bener. Gue sering kali kalau misal ada sesuatu yang gue nggak suka, jadinya gue ngetiknya ke grup WhatsApp aja. Jadi yang tahu tuh teman-teman deket doang gitu, kayak punya satu ruang buat teriak mengekspresikan hal-hal yang kita pengen. Bener-bener gitu. pada nyakitin orang lain yang nggak kenal juga Iya, sama kita bener. kan. Ide gila. Bener. Super. Nah, kalau misalnya nih, lu sendiri punya pay later atau apa ya sebutannya ya? Kredit mungkin, kartu kredit kredit card. ya. Anak muda kan ya. identik sama beberapa yang kayak belanja pakai pay later, belanja pakai kredit card dulu gitu. Lu punya gak sih? Gue ada beberapa pay later. Kartu kredit gue juga pakai, cuma gue nggak pakai kartu kredit untuk konsumsi hal-hal yang emang gue nggak mampu. Maksudnya gue nggak menggunakan kartu kredit misal buat kredit handphone gitu. Gue biasanya ya cuma untuk memudahkan pembayaran aja. Misal gue ngasih kartu kredit misal ke orang tua biar kalau dia mau belanja kebutuhan rumah misal di Alfamart di minimarket nggak apa-apa di Alfamart, di Indomaret, di Yomart, di Ceriamart. Udah dong jadi ujak. Masa gitu ya? Family Mart. Maksudnya biar kalau belanja gua kasihnya itu biar dia kalau belanja selalu pakai YC itu nanti di akhir bulan gua langsung lunasin semuanya. Jadi gua nggak menggunakannya buat konsumsi hal-hal yang murni karena gua pengen doang, kayak misalnya anjir nih ada sepatu gua pengen tapi gua sekarang duitnya belum ada. Gua bayarnya pakai kredit. Gua nggak gitu. Gua murni buat memudahkan pembayaran aja. Manfaatin aja apa yang bikin kita dapat kemudahan. Cuma jangan jadinya terlalu berlebih kan yang salah kalau malah pay later di sini padahal kemampuannya nggak segitu. Jadi gitu. FOMO juga ya jatuhnya. Keren banget nih. Gue mau ikutan nih, pengen ikutan kelasnya. Kelas Omben kan? Lagi sekali soalnya. Omben maksudnya. Bener juga sih Omben kelasnya. Dia challenge dari 10 juta jadi sekarang udah 100 juta lebih kan? Oh iya? Jadi ya kalau nggak salah. Nah, kita ikut aja kelas Ombennya. Gue juga dong, ajak dong. Ngomongin Omen pasti ngomongin investasi kan. Nih udah Keling juga pernah investasi kan, tapi gagal mulu kan. Sampai sekarang masih investasi. Sampai sekarang masih Lu sering ceritain dong di investasi sini pasar modal. apa gimana sih cerita awal lu bisa investasi, terus lu ngerasain apa dan kenapa ujungnya selalu gagal gitu. Jadi gua tuh Sedih banget. investasi mulainya di pandemi tahun 2020. 2020. Pandemi awal-awal. Nah, saat itu kan emang semua harga saham rontok ya. Ya. Turun 50% lebih. Nah, saat rontok-rontoknya itu kan banyak di Instagram banyak influencer saham yang ngomongin tentang investasi. Nah, gue tuh anaknya FOMO banget. Apa yang rame di sosmed tuh pasti gue ikutan karena kan gue selebgram ya. Lo ini ya sesirkel sama Aukarin ya. Nggak dimasukin circle dia sih gue sayangnya. Nggak, maksudnya gue kan sering bikin konten di sosial media. Jadi apa yang rame tuh kadang gue ikutin biar gue bisa punya konten yang sama kayak mereka. Nah, waktu rame tentang konten investasi, gue tuh ikutan investasi murni karena ikut-ikutan doang. Dan saat itu karena masuknya di saat yang tepat, saat pasar lagi turun-turunnya, gue beli apa aja untung. Beneran merem beli apa aja untung, naik 25% tuh waktu itu gampang banget lah. Nah, waktu kondisi pasarnya udah mulai membaik, kebiasaan gue buat beli ngasal tuh udah merugikan gue. Karena waktu itu beli ngasal untung. Sekarang pas pasarnya membaik, gue beli ngasal rugi. Nah, akhirnya gue mikir nih gimana caranya kerugian gue ini bisa balik ke gue. Ya udah gue kontenin aja biar nantinya siapa tahu kalau kontennya rame dapet endorse, dan kejadian. Nah, jadi gue awal investasinya gara-gara itu. Nah, kenapa gue bisa rugi? Karena saat gue mulai investasi saat itu, gue tuh beneran milih ke produk-produk investasi atau ke saham-saham yang pergerakannya terlalu berisiko, yang naik, Yang volatil. yang naiknya cepet, turunnya kan cepet juga. Nah, agresif gue tuh ternyata bukan tipe yang kayak gitu. Gue bukan tipe yang terlalu mantauin. Gue bisa beli terus gue tinggal 2 minggu lagi baru buka, ternyata udah turun gitu. Nah, gue tuh dulu terlalu sering beli saham-saham yang pergerakannya terlalu kayak gitu. Nah, sekarang gue udah menghindari yang kayak gitu, malah karena sayang juga ya, duit kita udah kerja capek-capek tapi uangnya turun, uangnya bukannya berkembang malah jadinya menurun gitu. Jadinya gue sekarang pilihnya produk-produk investasi yang secara resiko jauh lebih rendah. Misal di
reksadana atau di ETF gitu. Atau kalaupun saham di saham-saham yang emang perusahaannya udah mapan gitu, saham-saham. Fundamentalnya kuat ya. Ya, fundamentalnya kuat, misal Bank BCA atau lain sebagainya gitu. Kesalahan gue itu. Kesalahan gue adalah gue beli perusahaan yang gue nggak tahu apa. Padahal nggak ada analisisnya ya. Nggak ada analisa, murni ikut-ikutan. Padahal kan kalau kita investasi kita harus tahu produk yang kita beli apa, karena yang kita beli kan bukan harganya kan, tapi perusahaannya kan, kita investasi di perusahaan. Waktu itu gue nggak tahu nih perusahaannya apa, beli aja gitu. Itu yang bikin gue kenapa gagal dalam berinvestasi gitu. I see. Berarti udah nggak trading ya jatuhnya sekarang kadang iya, cuma kalaupun trading jauh lebih terbatas dibanding dulu. Dulu beneran bisa sengasal itu, sekarang beneran coba analisa dikit-dikit lah. Udah bisa lah ya. Yeah. Bisa diundang jadi pembicara investasi di sini boleh. Bisa kalau sama Om Ben bilang kayak cuma tetap segini sih. Dia tetap segini ilmunya. Ya, jadi gue ngomongnya dikit aja, Om Ben yang banyak gitu. Ya, masih ada trading, cuma emang lebih ke investasi jangka panjang. Oke, reksadana ya yang sekarang. Reksadana, ETF, saham-saham blue chip gitu. Iya, oke. Yang maksudnya walaupun buat pemula aman lah ya. Tadi juga gue tertarik lu bilang pakai uang yang bukan uang kebutuhan ya. Soalnya gue rasa gue cukup beruntung. Gue rugi dalam berinvestasi bisa gue kontenin, akhirnya gue dapat endorse dari sana dan uangnya balik gitu. Banyak teman-teman yang kalau rugi kan rugi aja gitu. Iya benar. Nah, jangan sampai orang-orang yang rugi-rugi aja ini ngalamin yang gue alamin gitu. Jadi ya udah, mendingan kita taruh uang kita di tempat-tempat yang minim resiko, biarpun kenaikannya kecil, seenggaknya uangnya nggak hilang gitu. Uangnya tetap berkembang. Passive income yang dikit-dikit lah ya. Ya, betul. Kadang kan orang mikirnya, gue mindsetnya adalah gue naruh uang, gue pengen cepet dapat duit banyak lah, balik modal cepet ya. Takutnya kayak gitu kan, kalau lu pengennya dapat duit cepet, malah jatuh ke produk-produk investasi yang bodong. Itu kan sering kayak orang kan sering kali ketipu investasi bodong karena kayak gitu. Sini lu naruh duit gue 10 juta. Iya, seminggu bisa balik jadi 12 juta 500. Mau dong, ada nggak? Gue kasih. Mau dong, Aduh, harusnya ada gak? Gue nggak ada sih. Nggak ada, gue juga nggak ada nih, gimana ya? Lo pernah ditawarin nggak? Untungnya saat itu enggak gitu, karena waktu gue berinvestasi terus gue sering ngupload video gue gagal dalam berinvestasi, gue tuh diajak kerjasama sama Bursa Efek Indonesia. Itu yang bikin gue dibimbing sama mereka, jadi gue terhindar dari investasi bodong itu. Jadi gue cukup beruntung lah, yang tadi gue bilang gue cukup beruntung, udah mah duitnya balik dari endorse, gue di mentoring juga sama Bursa Efek, makanya gue terhindar dari itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin gimana cara taunya ini investasi bodong atau enggak, paling gampang adalah kalau ada orang yang nawarin ke lu terus dia bilang udah pasti untung, itu udah pasti bodong tuh. Karena investasi tuh nggak mungkin pasti untung, pasti ada risiko kerugiannya gitu. Jadi jangan sampai kita terlena sama kalimat pasti untung, karena itu udah bisa jadi salah satu indikator itu bodong, beresiko banget. Bener. Sama cek lagi kalau dia di daftar sama OJK atau enggak. Oh iya kan? benar, itu terdaftar OJK atau enggak, terdaftar Bapepti atau enggak. Atau kalau enggak, kan kalau di Instagram ada tuh titip dana tapi ditulisnya pakai kertas terus tulis tangan, udah pasti bodong lah. Dia nggak bisa ngetik loh. Masa lu naruh duit ke orang yang postingannya dari kertas terus ditulis tangan, gimana sih? Iya bener. Ya udah pasti bodong tuh. Ada orang sekitar lo yang pernah kena? Robot-robot trading gitu? Oh itu teman-teman gue ada sih, teman-teman gue ada. Ya ada temen gue yang kena sama robot trading dengan jumlah uang yang lumayan ya. Abis itu ada robot trading baru, dia ikutan lagi, emang blow on. Kenapa dua kali? Nggak kapok ya? Nggak kapok gitu. Tuman anak. Itu kan soal robot trading atau investasi bodong lainnya kan murni karena lu pengen dapat uang cepat gitu, makanya ya tujuannya jangan sampai pengen dapat duit cepat, karena kalau lu tujuannya itu udah pasti lu jadi ke arah sana terus gitu. Mendingan ya udah uang gua nggak apa-apa berkembangnya lama tapi yang aman gitu. Ya semoga konten-konten lu juga temen-temen lu pada lihat ya, biar rugi bareng. Jangan sampai dong. Semoga uangnya berkembang bareng. Nah, ini terakhir nih ya. Kan lu kan bilang lu beruntung karena lu bisa ngontenin itu jadi endorse, akhirnya balik modal ke lu. Tapi kan gak semua orang bisa merasakan hal yang sama nih kan. Nah, kalau lu mau bisa kasih mungkin tips kali ya ke teman-teman yang
sebenernya gue pede nih bikin konten, tapi gue masih rada malu nih buat ngomong di depan kamera atau gimana. Tuh lo kasih tips-tips supaya bisa nih lo bisa jadi konten kreator kok dengan konten apapun gitu, supaya kerugian yang lo alamin tuh bisa balik ke lo gitu loh. Kalau lo pengen kontenin kerugian, jangan ya. Nanti lahan gue diambil, yang lain aja lah, janganlah. Nanti gue beneran jadi rugi dong kalau lahan gue diambil. Udah bingung ya? Iya, mana lagi nih? Mana lagi nih? Cuma kalau lo, kalau tadi kan bilangnya gue rugi terus gue kontenin gitu. Kalau mau jadi konten kreator, buat gue sekarang tuh kualitas udah nggak terlalu penting. Yang penting tuh kuantitas. Karena kalau lu bikin video sekali bagus, abis itu lu berhenti dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan, lu tuh sulit untuk jadi apa-apa. Tapi kalau lu bikin video jelek, besoknya lu bikin lagi, lama-lama orang kesel sih, kayak kok lu nggak berhenti gimana sih? Udah tau jelek masih konten loh. Kalau lu bikin jelek, besoknya bikin lagi, lu udah lama-lama lu punya kesadaran kalau kita pengen bikin lebih bagus dibanding sebelumnya, lama-lama akan jadi bagus juga. Jadi buat gua kalau mau bikin konten jangan terlalu ngejar, gue pengen konten gua keren, gue pengen konten gua kayak gini. Yang kalau kayak gitu tuh nantinya lu bakal terjebak sama diri sendiri, kayak kok konten gua udah keren tapi yang nonton malah dikit gitu, karena tuh targetnya terlalu ke sana. Sekarang tuh internet tuh pergerakannya udah terlalu cepat gitu. Zaman gua waktu itu nge-YouTube, seminggu sekali ngupload tuh dianggap sesuatu yang lu keren banget bisa konsisten seminggu sekali. Sekarang nggak bisa lu seminggu sekali udah pasti ketinggalan sama orang yang sehari bisa 2 kali gitu. Yang penting kuantitasnya dikejar dulu, kuantitasnya lama-lama kualitasnya bakal ngikutin kok gitu. Seiring waktu lu akan belajar, yang kemarin tuh kayak gitu jelek ya, gue nggak ngelakuin lagi kok gitu. Lu akan sadar sama kesalahan lu sendiri. Baik, kita akan konten tiap hari ya. Iya. Siap-siap kalian semua. Kalau teman-teman ada pendapat lain soal kualitas dan kuantitas ya nggak apa-apa banget ya. Nggak apa-apa, kan ini pendapat gua aja. Udah takut diserang. Nggak apa-apa. Biar kalau mau nyerang nama IG-nya kita taruh di sini. Kita taruh, jadi kalau nyerang jangan di Kompas, dia langsung ke IG-nya Yuda. Gua taruhnya second account gue aja ya. Second account gue aja yang tadi Vanilla. Bohong bukan. Canda second account. Thank you banget Mas Yuda udah ngobrol bareng di Generasi Cuan nih. Oke. Mau ulang lagi tosnya? Ayo. Thank you banget ya udah berbagi, apa ya disebutnya ini ya? Daging semua. Kalau ke Om Ben, ke Ko Michael udah berbagi insight dan ilmu ya bersama kita. Kalau ini apa ya sebutnya ya? Udah berbagi pengalaman. Udah menghabiskan waktu bersama aja ya. Sudah membuat konten bersama nih. Iya, membuat konten bersama. Supaya kita konsisten juga tiap minggunya. Makasih banyak nih udah ngobrol bareng sama teman-teman Generasi Cuan. Sehat dan sukses selalu ya. Amin. Oh ya, kalau ada salah kata gue minta maaf ya. Gitu. Iya. Disclaimer. Nanti langsung ke IG-nya Yudakeling aja. @yudakel. Yudakel. Oke, sahabat kompas.com, demikian episode Generasi Cuan nih kali ini. Kita akan terus ada, kalau kata Yuda, upload terus nih biar pada notice nih. Kita akan terus upload video Generasi Cuan yang lainnya di YouTube channel kompas.com. Makanya jangan lupa di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, cari di playlist Generasi Cuan. Sampai ketemu di episode Generasi Cuan yang akan datang. Mei, Niken, Yuda, semua kru yang ada di sini pamit. Sampai ketemu, pastikan kamu jadi generasi yang pandai melihat peluang. Dadah.